Jakarta City Blessing Green Lake City. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya pasti baik dong. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih bisa memuji nama-Mu. Tolong berkatilah ibadah hari ini dari awal sampai akhir, sehingga kami beroleh kebaikan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita mau nyanyi oleh kebaikan Tuhan. Terjadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sampai hari ini, oleh
pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hoi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Teman-teman kalau mau kasih persembahan di sini ya. Ini ya. Selanjutnya kita ingin menyanyikan lagu Sayang Disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sendirian nih. Wah, mana ya si Bet? Katanya udah janjian ini. Waduh. Halo, Kak Deni. Wah, si Bet keren amat pakai kacamata, Bet. Iya nih, Oh. aku habis masukin benang ke dalam lubang jarum susah banget. Padahal kacamata aku udah dipakai nih. Oh. Kak Deni kira itu kacamata buat gaya, buat masukin benang di lubang jarum. Iya, Oh. ini kan kacamata baca. Kak Deni lupa. Iya, sama kayak kacamatanya Kak Deni. Susah banget ya. Berat ya masukin. kacamatanya? Lumayan lah, tolong dilepas dong. Aku Mau udah dilepas? selesai nih. Sebentar. Nah, Kak Deni lepas dulu ya. Aduh. Baru kelihatan tambah ganteng ini. Iya dong. Tapi bisa dimasukin lubang jarumnya sama benang. Akhirnya bisa juga. Bisa. Mau ngapain sih? masukin? Awalnya susah loh, Oh. karena lubang kecil begitu sampai aku pakai Susah. kacamata. Oh, iya Kak Deni juga, apalagi susah. Iya. Iya. Tadi buat apa tuh masukin? Buat jahit apa? Mau jahit baju Oh, buat apa bajunya? buat Natal sekolah minggu. Oh, Natal sekolah minggu. Kak Deni lupa.
bilangin adik-adik buat Natal Oh, sekolah minggu iya. tanggal berapa tuh? Ayo. Buat adik-adik semua, jangan lupa ya, tanggal 20 Desember 2020 kita ada perayaan Natal online Sekolah Minggu Jakarta City Blessing Green Lake City. Jangan lupa ya, kita sama-sama Ya. beribadah. Ya, adik-adik ingat ya, minggu depan tanggal Iya. 20 saksikan di acara online sekolah minggu Natal. Iya. Nah, tapi bisa dijahit kan bajunya? Sudah dong. Oh sudah segede, kepalanya udah di. Kak Denny lagi apa? Ini nih lagi baca buku, baca Alkitab. Kak Denny inget nih ada cerita di Alkitab tentang lubang jarum, Bet. Oh, jahit juga kayak aku. Bukan, ini mah cerita orang kaya bajunya banyak, nggak usah dijahit. Oh iya, beli aja ya. Ya di beli mall. aja, dia mah duitnya banyak, Bet. Oh iya. Lalu ceritanya gimana, Kak Denny? Mau denger nggak, Bet? Mau. Nah, ceritanya begini, pada zaman dulu di Israel sebagian kota-kotanya dikelilingi sama tembok gitu. Kayak, Tembok tinggi-tinggi. iya, temboknya tinggi, orangnya nggak bisa naik, lebih tinggi dari pagar. Tinggi sekali. Terus kalau orang mau masuk kota itu gimana? Nah, kalau orang mau masuk kota itu di depannya ada pintu gerbang yang besar, Jadi kalau orang keluar masuk situ, orang luar mau masuk ke kota itu mesti lewat pintu itu. Kalau ada orang mau masuk kota itu lewat pintu gerbang itu. Terus kalau pintunya ditutup? Nah itu. Dan kalau malam hari, pintunya ditutup. Supaya jangan Iya, banyak jangan yang keluar masuk. Iya, jangan banyak keluar masuk. Nah, tapi kalau misalnya orangnya kemalaman, Ya, gimana tuh? Masa naik tembok nggak mungkin? Nggak bisa. Apalagi Iya. bawa Barang-barang banyak. barang-barang, susah Iya. dong. Nah, di tengah-tengah Pintu gerbang itu ada pintu gerbang kecil, namanya pintu gerbang lubang jarum, Bet. Nah, itu ceritanya itu. Jadi di dalam pintu itu, Nah, di tengah-tengahnya. bukan di dalam, di tengah-tengahnya Iya. pintu itu ada pintu kecil. Iya. Kalau pintu gerbang besar ditutup, orang bisa lewat dari Iya. pintu yang kecil itu. Tapi kalau orang nggak bawa barang banyak, kalau orang biasa bisa masuk biasa. Namanya pintunya itu disebut lubang jarum. Ya, pintu gerbang lubang Oh, jarum. mungkin karena pintunya kecil ya. Kecil. Ya, Nah, terus. Bet, kalau orang biasa, nih misalnya Kak Denny nih masuk nih, nggak bawa barang banyak, gampang masuknya. Iya, Ya. soalnya kan pintunya kecil. Iya, seukuran orang gitu. Tapi kalau dia bawa barang banyak, apalagi bawa, zaman dulu orang naik onta, bawa onta. Oh iya. Susah. Onta kan besar, kan? Bet pernah lihat onta nggak? Pernah. Oh, Punggungnya aja iya, tinggi. tinggi. Oh, tinggi, susah masuk. Nah, ada satu cerita, Bet. Apa tuh? Nah, ada seseorang. Nah, dia mau masuk ke kota itu, udah kemalaman, Bet. Oh, Ya, nggak bisa masuk nggak bisa lewat masuk. gerbang Iya, dong ya. dia lewat gerbang karena udah malam, gerbang yang gedenya udah Ditutup. tutup. Terus dia mau lewat pintu gerbang lubang jarum yang masih dibuka itu. Nah, kalau orangnya dia bawa barang banyak ditaruh di ontanya. Oh, karena dulu orang kalau bawa barang taruh di onta, Bet. Oh, dia habis belanja Iya. atau dari mana ya bawa barang-barang mau masuk kota itu. Bisa masuk nggak? Nah, itu dia. Udah malam kan, dia masuk. Betnya si anaknya ini, si orangnya ini bisa lewat. Tapi giliran dia mau masuk,
ontanya nggak bisa lewat karena ontanya di punggungnya itu ada pelana, terus ada barang-barang yang banyak. Susah dong, Mas. Susah. Terus dipaksain masuk. Wah, dia paksain si orang yang belanja ini. Masuk kepalanya dulu, kepala ontanya tunduk. Udah masuk, nih bet gini nih nunduknya. Ketahan sama itu barang-barangnya yang banyak. Iya, Iya. kan onta punuknya aja udah tinggi, Iya. Kak Denny. Iya. Ditambah lagi barang-barang. Susah dong. Iya susah. Terus dari belakang, dicobain dari belakang. Mundur. Aduh. Ketahan juga bet. Aduh. Dan akhirnya orangnya mikir, wah gimana ini caranya? Nah kalau bet gimana kira-kira caranya tuh? Kalau aku sih, aku turunin dulu barang-barang yang ada di punduknya si onta, Oh. supaya ontanya bisa Bisa masuk. masuk ke lubang jarum tuh. Iya, dilepas. Si orangnya itu berpikir, wah kayak si buat itu diturunin satu-satu barangnya, bruk, turunin lagi, bruk, turunin lagi, bruk. Oh sampai udah habis barang-barangnya, terus disuruh masuk ontanya. Bisa masuk nggak? Nah itu dia, dicobain lagi dari depan masuk bet, udah nunduk ontanya mau masuk, kagak bisa. Oh. Dari belakang dicobain lagi, mundur, kagak bisa. Nggak taunya apa bet yang bisa, yang nahan ontanya supaya nggak bisa masuk. Apa tuh, Kak Denny? Ada pelana, wah pelananya bagus, indah. Waduh, Wah, gimana tuh? Sayang kan kalau dicopotin. Iya, tapi kalau nggak copotin kagak bisa masuk bet. Akhirnya si orang yang habis belanja ini diturunin pelananya, diturunin barang-barangnya semua. Pokoknya semua si onta itu tidak ada apa-apanya di punggungnya. Waduh. Ya, dia melepaskan semuanya. Wah, keindahan pelananya dilepaskan. Terus barang-barangnya yang mahal-mahal itu dilepaskan. Akhirnya dia bisa masuk di lubang jarum pelan-pelan juga, membungkuk ontanya. Dia membungkuk, akhirnya dia bisa masuk bet. Jadi ontanya menundukkan diri, terus barang-barang yang ada di dalam di atas punggungnya dilepas semua. Iya dilepas semua sama pelananya yang indah itu. Berarti dilepas semuanya. Kalau nggak pakai pelana yang indah, si onta itu sama dengan onta-onta yang lain. Iya. Wah kalau pakai pelana yang indah dia kelihatan gagah. Tapi kalau nggak seperti onta-onta yang lain sama semuanya. Iya, Tapi kalau pakai pelana kan tadi apa tuh? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Tinggal di luar dia malam-malam. Akhirnya semuanya dilepaskan. Dia sama seperti onta-onta yang lain. Dan dia bisa melewati pintu gerbang. Masuk kota. Ya masuk kota, pintu gerbang, lubang jarum itu. Gitu bet ceritanya. Aku jadi ingat perkataan Tuhan Yesus, Kak Denny. Apa tuh? Itu di dalam Lukas pasal 18 ayat yang coba Kak Denny baca. Iya kebetulan Kak Denny ini lagi baca Alkitab nih. Ayat 25 ya, Lukas 18 ayat 25. Iya betul. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dulu aku pikir lubang jarum yang diperkatakan Tuhan Yesus itu adalah lubang jarum yang seperti aku mau jahit baju itu lubangnya. Bukan. Ternyata pintu gerbang yang ada pintunya lagi ya. Sebab itu Tuhan Yesus ngasih perumpamaan gitu waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia kasih perumpamaan gitu. Di sini bukan onta masuk lubang jarum susah, orang di benang aja susah masuk.
Iya, aku baru tahu. Ternyata yang dimaksud Pintu gerbang lubang pintu jarum. gerbang lubang jarum ya. Iya, kita harus melepaskan semuanya supaya kita bisa masuk, ya kan? Iya, Ya. Menundukkan diri. Menundukkan diri, ya. Melepaskan semuanya. semua Ya. ego. Iya. Sombongan kita. Sombongan. Iya. Supaya kita mendapatkan Kristus. Oh iya ya. Itu. Oh. Ya. Ya. Kita percaya Kristus ada dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya Kristus ada dalam kehidupan kita, Kristus yang berkuasa dalam kehidupan kita. Oh, luar biasa ya. Kalau kita bisa mendapatkan Kristus, pasti kita juga akan mendapatkan damai sejahtera itu ya. Mendapatkan segala-galanya. Walaupun nggak kayak Otna itu, dia melepaskan semuanya, pelananya yang indah dilepaskan, ya kan? Kita melepaskan semuanya. Tapi kalau kita mendapatkan Kristus dan Kristus mendapatkan kita, Ya. wah sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Ya apalagi sekarang udah mau Natal nih kayak ini. Nah, damai sejahtera Natal ada dalam kehidupan kita. Nah, Yesus udah lahir di dalam kehidupan kita. Iya. Ya. Sekarang aku mengerti bahwa lubang jarum yang dimaksud adalah pintu gerbang. Iya, pintu gerbang lubang jarum yang kecil itu. Iya, Ya, di tengah-tengah pintu gerbang yang besar. besar. Nah, adik-adik udah selesai cerita firman Tuhan. Nah, kita percaya kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ya, nah, sebelum kita mau akhiri cerita, kita mau doa dulu. Yuk, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat semua yang baik yang Kau berikan. Kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami. Rahmat-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Tuhan, biar cerita firman ini mengajarkan kami supaya kami lebih melihat Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau lebih besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dalam kehidupan kami, tapi hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang sudah memberkati setiap adik-adik yang menonton acara ini ya Tuhan, kebaktian ini. Kasih kebaikan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, juga orang tua, mungkin ada yang menyaksikan, papa, mama, atau siapapun, kami percaya Tuhan Yesus juga yang sudah memberkati. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, selamat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.